Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Pertama, mari kita ucap syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Sipil kelas 1A, 1B, dan 1C, dan 1D, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan perkuliahan. Walaupun mohon maaf pada siang hari ini saya tidak bisa bertemu secara tatap muka langsung di hadapan seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik, tapi alhamdulillah pada siang hari ini pembelajaran kita bisa berjalan walaupun dalam jaringan. Pada seluruh mahasiswa Fakultas Teknik yang hari ini tidak masuk dikatakan sakit, mari kita doakan mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tidak masuknya itu dikarenakan ada kepentingan, mudah-mudahan kepentingan urusannya dilancarkan. Pada seluruh mahasiswa yang menonton video ini, tolong disimak sampai selesai dan isi daftar hadir di kolom komentar. Ya, tuliskan nama, NPM beserta kelas. Yang tidak mengisi daftar hadir di kolom komentar berarti dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Ya, baik. Saya tidak akan lama, ya, hanya beberapa menit saja. Ada beberapa yang ingin disampaikan pada seluruh mahasiswa. Silakan kerjakan tugas yang nanti akan dikumpulkan sebelum UAS. Ya, silakan kerjakan dengan maksimal itu, ya. Kemudian pada kesempatan kali ini, ya, mungkin kita semua sering mendengar bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki semua makhluk ciptaan yang meliputi manusia dan hewan itu sudah ada, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kita masih khawatir, ya. Kita kadang khawatir, memikirkan, takut akan rezeki yang kita dapatkan. Terlebih saat kita merasa hidup semakin hari semakin sulit. Kebetulan, ya, yang kebutuhan meningkat, namun penghasilan justru menipis. Sebelum kita makin memikirkan hal itu, baiknya kita memahami dulu hakikat rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan begitu kita akan lebih kuat dan tangguh jalani hidup ini yang tak akan pernah terlepas dari berbagai cobaan. Namun sebelum dilanjut, dengan kerendahan hati saya mengajak seluruh mahasiswa untuk bergabung di channel ini. Ya, dengan cara silakan subscribe channel saya. Ya, terima kasih ya. Dengan begitu mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat atau teman-teman mahasiswa, ada 5 orang yang telah dijanjikan rezekinya melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 orang yang pandai bersyukur. Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa
bersyukur itu pun menuai pahala, bahkan membuka pintu rezeki kita. Ya. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Itu ya. Imam At-Tabrani menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat bahwa maksudnya karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezekinya kepada kita ketika kita berdunia. Dua orang yang gemar bersedekah. Sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Kadang-kala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita keluarkan pada orang lain. Ya. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. 3. Orang yang gemar bersolawat. Saya menganjurkan kepada seluruh mahasiswa, mari kita istiqomahkan untuk bersolawat, membaca solawat setiap hari, dalam setiap waktu. Mari kita panjatkan solawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan, ketika kita banyak mengucapkan solawat, ketika kita banyak bersolawat, maka Rasulullah dalam sebuah riwayat berkata, jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu. Jika kita terus bertambah bersolawat, itu akan semakin lebih baik. Ya. Kenapa lebih baik? Karena dengan banyak bersolawat akan dicukupkan semua keinginan kita dan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ungkapan Rasulullah SAW dalam sebuah percakapan bersama sahabat. Ya. Dan yang keempat, orang yang gemar beristighfar. Mari kita beristighfar sama-sama. Astagfirullah. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat, maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezeki kepada kita. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Ya, Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitan kita, dari setiap kesulitan kita, dan Allah anugerahkan rezeki dan anak yang tiada kita sangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Ahmad. Kemudian yang kelima, sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud merupakan sholat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam. Rasulullah kerap melakukan sholat malam ini yang menyimpan banyak anugerah. Ya. Dalam surah Al-Isra ayat 79 menyebutkan, orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji. Kemudian sholat duha selalu diidentikan dengan pembuka rezeki. Pengerjaan sholat ini memang di saat orang sibuk bekerja. Ya, agar rezeki dimudahkan, sudah sepantasnya mari kita istiqomahkan untuk melaksanakan sholat. Sahabat, rekan-rekan sebelum mahasiswa, itulah 5 orang yang akan dilapangkan rezekinya, yang akan diberikan limpah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rezeki sudah diatur oleh Allah, jangan takut tertukar karena sudah ditakar. Ingin rezeki berlimpah, maka deketilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua yang mendengar. Silakan isi absennya di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan NVM atau NIM. Ya. Yang tidak mengisi kolom komentar, yang tidak mengisi absen, maka dianggap tidak. Tuh ya. Kemudian satu lagi, jangan lupa subscribe channel ini ya. Siap? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.